Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara kajian online Magnet Rezeki yang ke-71 ya. Dan ini juga penutup ya di akhir tahun 2024. Alhamdulillah ya dari tiap Senin ke Senin gitu, tiap malam Senin gitu ya kita mm, melakukan kajian terus dan selalu istiqomah dalam menjalankan dan mengikuti tiap minggunya di kajian online Magnet Rezeki sampai penutup akhir tahun ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di sini. Ada Ketua Korwil Sikapura ya, ada Pamirdan, ada Bunda Irmiza, ada Bunda Tresna, Bunda Ratnawati, Bunda Dian Lestari, Bunda Epi, Bunda Nasrita, Bunda Mimin, Bunda Anesi, Pak Basuki, ya terima kasih semuanya yang telah hadir pada malam kali ini dan kita awali dengan membaca ilahi angka maksudi waribo matlubi. Mudah-mudahan Allah ridho dalam kita membaca dalam kita melakukan kajian pada malam kali ini. Dan sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam kali ini dapat bermanfaat buat kita, keluarga, dan eh, orang-orang sekitar kita ya. Kita baca Al-Fatihah karena insya Allah ini Muslim semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, karena kita udah waktunya juga ya udah lebih dari 12 menit ya, kita sambil menunggu yang lain. Mungkin karena udah konsentrasi ya jam segini udah nggak perlu lagi kita melakukan ice breaking ya, udah pada konsen siap menerima ilmu karena dari tadi udah menunggu ya kedatangan siapa yang mengisi acara pada malam kali ini dan mungkin udah lama ya nih ditunggu-tunggu dari kemarin soalnya kalau nggak salah nih di yang minggu kemarin tuh ngisinya bersamaan gitu ya ngisinya bersamaan jadi cuma dikasih waktu kurang lebih per orangnya ya, yaitu berapa ya kurang lebih kalau 1 jam juga kurang ya dibagi 3 orang kemarin ada mungkin 20 menit ini per orangnya gitu ya untuk minggu kemarin dan gak sabar karena kemarin waktunya hanya beberapa menit gitu ya pengen mendengarkan secara utuh untuk ilmu dari beliau dan kita udah hafal semuanya siapa yang akan mengisi pada malam kali ini yaitu Bunda Tiah Mutiah CTMR ya salah satu pengamal ilmu magnet rezeki dan tema pada malam kali ini yaitu mengundang rezeki dengan grafologi ya. Grafologi itu apa sih ya? Itu adalah salah satu metode analisis tulisan tangan katanya ya yang digunakan untuk menginterpretasikan kepribadian, karakter, emosi hingga potensi seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana grafologi bisa mengundang rezeki? Nah, karena kita udah gak sabar gimana caranya nih untuk mengundang rezeki, kita langsung sambut dengan meriah Bunda Tiah Mutia. Oke. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajahnya di saya belum tampak kelihatan dengan jelas nih. Baik, Baru izin backgroundnya aja. meluruskan ya, Bunda-Bunda Soleha semuanya.
em, para pengamal ilmu manat rezeki, saya mohon maaf karena ini berhubung saya pakai laptop yang lama, jadi mohon maaf sekali ya wajah saya tidak bisa tampil karena memang ada yang harus diutak-atik untuk di pengaturannya. Tapi bagaimana nih untuk suaranya? Apakah jelas? Alhamdulillah Suara jelas. Jelas, jelas ya, alhamdulillah alhamdulillah. Jelas. jelas. Mohon Ya, dimaafkan ya semuanya, karena memang saya coba untuk tampil ternyata memang masih belum bisa ya. Sekali lagi tolong dimaafkan ya. di sana Terima masih kasih. hujan apa gimana pun? Di sini baru selesai Bun hujannya tadi jam 5. Hmm, Alhamdulillah ya. Di mana-mana sepertinya sedang kebanjiran rezeki hujan ya. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan dan kebahagiaan untuk kita semua. amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Baik, Rabbal silahkan Alamin. Bunda nih udah nggak kuat nih menunggu ilmu dari Bunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur Alhamdulillah yang sangat luar biasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan keriduannya, kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom kali ini dengan em, kegiatan rutin ya yang biasa kita lakukan setiap Senin malam di Sikapura. Alhamdulillah hari ini yang sudah membersamai ada 16 orang. Di sini ada Bunda Melani, Bunda Yoni dari Siak, Bunda, Bunda Mimin dari Karawang, Pak Basuki dari Tambun ya Pak, Bunda Nasrita dari Tambun, Kak Sintia dari Bekasi, Bunda Epi Purwakarta ya Bun kayaknya. Bunda Dian Purwakarta, Bunda Ratnawati dari Pontianak kalau nggak salah ya. Bunda Tresna dari Karawang, Bunda Yirmiza dari Siak, Bunda Nur Aisyah dari Karawang, Bunda Nesi dari Karawang. Wah, ini fansnya Bunda Oli semua ini. Pak Mirdan, selamat malam Pak, sehat selalu. Titip salam buat istri tercinta, beserta keluarga selalu dalam keberlimpahan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, mengawali ya pada pertemuan kita hari ini, izinkan saya untuk mengumandangkan ya, mengumandangkan sesuatu yang mungkin insya Allah melalui syair ini ya, Allah bicara kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kayaknya kata-kata terakhir tuh kayak mana gitu ya kalau dari saya secara pribadi. Mudah-mudahan dari semuanya pun merasa demikian ya, sesuatu banget gitu ya. Tuhan akan membimbing kita selalu ketika kita memang selalu datang dan hadir kepadanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan hari ini tidak menunggu lama, Bunda Holly boleh di-share untuk em, slide pertama ya. Mungkin di sini sebagian besar sudah mengenal diri saya dan em, kayaknya nggak perlu lama-lama ya untuk perkenalannya karena memang ini udah nggak asing, semuanya udah keluarga di sini yang kenal dengan saya, udah nggak asing lagi dari nama, dari latar belakang saya, kayaknya langsung aja deh Bun kita ke materi ya. Insya Allah saya orang yang aman, saya orang yang sehat ya secara lahir dan batin, insya Allah. Dan insya Allah apapun yang saya sampaikan di sini dengan atas dasar kesadaran saya ya, atas dasar kesadaran, atas dasar kesehatan dari secara fisik dan rohani saya ya. Baik, di sini ada sesuatu yang bisa dilihat ya. Kenapa ini ada pikiran, perasaan, tindakan, habit, dan nasib ya. Mungkin di sini saya spill sedikit mengingatkan kembali pada
apa yang sering sekali kita dengar bahwa dari apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan. Ya, dari perasaan yang kita rasa itu mempengaruhi dari tindakan. Ya, dari tindakan itu terus akan menjadi satu kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itulah menjadi nasib kita. Jika pikiran kita baik, maka tindakan kita pun akan baik. Ya, ketika dari pikiran kita baik, maka perasaan kita pun akan baik. Ya, akan bahagia, akan tenang. Kemudian tindakan kita pun akan tindakan orang-orang yang bahagia. Bagaimana ya? Pasti akan membahagiakan orang lain. Gitu. Dan dari tindakan yang membahagiakan orang lain itu akan terus kita lakukan dengan berkesinambungan, dengan jangka yang panjang, sehingga dari tindakan yang baik membahagiakan itu lahirlah yang menjadi nasib yang bahagia untuk kita semua. Pun demikian, ketika pikiran kita tidak baik, maka perasaan kita pun, Masya Allah, gundah gulana, kecewa, ya banyak dikecewakan. Kemudian otomatis tuh dari tindakan kita yang berawal dari perasaan tadi, sehingga melahirkan tindakan yang kurang baik, kurang bagus, mengecewakan orang lain, merugikan orang lain, gitu aja terus ya dilakukan. Ya kebiasaan kita tuh gitu, yang nggak baik-baik, sehingga lahirlah, terwujudlah nasib yang kurang baik. Gitu. Maka mari kita benahi bersama-sama ya untuk kita saling mengingatkan ya, benahi dulu dari pikiran kita sehingga dari pikiran itulah lahir ya perasaan yang baik, tindakan yang baik, kebiasaan yang baik sehingga menjadi nasib yang baik gitu ya. Kalau kita mau merubah, memperbaiki kehidupan kita. It's okay, nggak masalah bagi yang memang tidak mau memperbaiki diri. Gitu. Baik, boleh selanjutnya Bunda Wali. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena ini penting, ini mindset yang harus kita bentuk sehingga melahirkan nasib yang baik untuk kita semua. Gitu. Boleh selanjutnya Bunda Wali? Oke. Ini kenapa ini ada empowering? Ya, ada empowering, ada meaning, ada healing. Baik, saya bisa sampaikan di sini semuanya boleh fokus pada yang healing dulu ya. Tadi berawal dari pikiran kita yang kurang baik nih ya. Ketika kita ada pikiran yang Masya Allah ya, banyak banget seperti overthinking ya, kita suuzon sama orang, bahkan sama diri sendiri gitu. Nah, itu boleh ambil jeda ya untuk teman-teman semua, para pengamal ilmu magnet rezeki, ambil jeda untuk healing gitu. Karena kenapa? Di fase healing ini kita memang harus memperbaiki dari kitanya dibaikin dulu gitu. Nah, kenapa? Karena ini akan berdampak gitu ya pada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ya eh, menyadari betul untuk kapan kita healing, untuk kapan kita jeda, ini kita harus cari tahu nih pada saat kapan, pada saat kita, misal di sini ada yang merasa nih ya, pada saat kita merasa hina, pada saat kita merasa bersalah, pada saat kita merasa putus asa, menyesal, cemas, takut, kecewa, ya, sombong, rakus. Nah, ini hati-hati nih, karena energi pada saat itu sangat low, di bawah rata-rata. Maka perlu untuk kita mengambil jeda, healing. Gak apa-apa kita melakukan apa yang biasa kita sukai. Misalnya pergi ke alam gitu ya, jalan-jalan, nonton, karaokean misalnya. Itu nggak apa-apa, selama itu tidak berbau kemaksiatan. Silahkan kita ambil jeda, ya. Boleh apapun itu. Sekali lagi digarisbawahi yang tidak mengandung kemaksiatan, gitu ya. Itu di mana kita memang membutuhkan diri ini untuk healing gitu. Karena sekali lagi energi untuk kita healing ini itu ada di bawah 200 sahabat para pengamal ilmu magnet rezeki. Sehingga ketika itu ya rezeki menjauh dari diri kita. Makanya di sini mengundang rezeki dengan grafologi ya. Nanti ini kita sampaikan dasarnya dulu gitu. Ini kita perbaiki dulu gitu dari diri kita.
untuk kita untuk kita ngambil jeda agar apa? Agar supply energi itu hadir kembali kepada diri kita ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mining, nah kita naik nih, naik level karena kita sudah up lagi, kita udah semangat lagi ya. Di mana di sini kita sudah berani mengambil keputusan ya untuk menerima gitu, untuk menerima, meluaskan hati, menerima dari semua yang menghadap ke kita gitu. Menerima dari semua ketidaknyamanan yang sedang kita hadapi gitu ya, sahabat, para pengamal ilmu manusia. Ya, baik, masih yang tadi, Bun. Ya, belum ke empowering ya. Sekali lagi nih, bagaimana nih agar agar kita tuh benar-benar empowering ya gitu. Energi kita tuh di atas 500 ya, 400 deh atau enggak 500 aja. Nah, dari situ berarti kita sudah bisa ya untuk sharing kebaikan dari pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, kebiasaan kita sampai nasib kita itu benar-benar nasib yang baik, nasib yang membahagiakan untuk kita semua sehingga kita bisa mengalirkan energi yang positif itu, yang baik itu, yang membahagiakan itu untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi jangan paksakan diri kita ketika kita memang nggak baik-baik aja itu ya. Jangan dipaksakan untuk terus melaju, karena selain membahayakan diri sendiri, itu juga akan membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Sahabat pengamal ilmu manit rezeki, ya, dari kita semua perlu jeda ternyata. Baik, boleh selanjutnya, Bunda Holi. Nah, ini di sini ada ya, ada sesuatu yang harus kita pahami nih dari analogi, grafologi ya, dari psikologis klinis nih. Ini harus kita pahami dari sudut pandang psikologis klinis. Ini ketika diri kita yang terus mengalami ketidakbaikan itu ternyata ya dari tindakan kita yang enggak baik untuk diri sendiri maupun lingkungan kita itu karena dipengaruhi dari psikologis klinis ini. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah kondisi di mana seseorang mengalami trauma emosional yang belum terselesaikan, yang dapat menghambat perkembangan secara psikologis itu sendiri ya, yang itu mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan juga hubungan sosialnya. Nah, dari cara pandang psikologis klinis ini sendiri, ya, luka batin ini yang tidak ditangani dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan, dan gangguan stres. Gitu. Ya, makanya tadi perlu untuk kita ngambil jeda. Apakah kita di sini, sahabat para pengamal ilmu manit rezeki, ada yang mengalami atau merasakan yang dirinya ini tidak baik-baik saja? Silahkan ya, ambil jeda untuk kita semua, nggak apa-apa. Halal ya, untuk kita lebih up lagi, untuk kita lebih semangat lagi. Karena diri ini adalah versi terbaik yang sudah Allah ciptakan. Maka lakukanlah yang terbaik untuk diri ini, untuk diri kita sendiri, keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kemudian dari cara pandang psikologi sosial ini bagaimana? Ya, dalam konteks ini, luka batin dapat dipahami sebagai dampak dari interaksi sosial yang tidak baik atau negatif, ya, seperti kekerasan emosional, penindasan, pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Nah, ini yang harus kita perbaiki, ya. Dan ini dapat kalau dibiarkan, ya, ini dapat merusak rasa. Wah, ini dapat merusak rasa. Berarti ini berkaitan dengan perasaan, ya, dan juga keyakinan dari individu kepada orang-orang di sekitarnya, ya. Dan ini benar-benar harus kita benahi, kita perbaiki sebaik mungkin, gitu ya, serapi mungkin. Gitu, nggak mungkin kita bisa menularkan satu kebaikan kalau kitanya memang belum beres, gitu ya. Sahabat para pengamal ilmu manit rezeki, mudah-mudahan dari sini bisa dipahami dengan baik. Boleh selanjutnya, Bunda Oli.
Oke, nah bisa dianalisa ya, bisa dianalisa mana sih diri kita yang memang baik-baik saja atau diri kita yang memang sedang tidak baik-baik saja. Kita cek, yuk kita cek bersama-sama. Nah, jika kita mudah terpengaruh dengan pandangan orang lain ini, ciri-ciri ya kita memendam luka batin. Kemudian takut ditolak atau nggak berani nolak, nggak enak kalau nolak. Nah, ini berarti kita masih punya sisa luka batin ya, yang itu bisa dibawa dari kita masih kecil ya, dari kita remaja sampai dewasa ya, inner child, inner adult ataupun inner parent gitu ya. Dan panas nih, panas atas pencapaian orang lain. Kenapa dia ya bukan aku? Kenapa dia mau begitu ya? Kenapa aku mau begini? Nah, ini hati-hati. Bisa jadi ini karena kita memendam luka batin yang belum kita selesaikan. Kemudian sering gagal meski sudah ikhtiar. Nah, di sini kita cek bareng-bareng ya, sering kecewa, sering dimanfaatkan, diperdaya, dan sering ditipu. Ya, ada di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Banyak bicara, suka mencela, dan ingin mengoreksi. Wah, kayaknya kalau kita memandang orang lain tuh salah aja ya. Gitu. Nah, ini hati-hati nih. Gitu berarti ada luka batin dalam diri kita. Boleh selanjutnya, Bunda Oli. Ya. Oke, cek lagi nih banyak banget nih ya. Tidak nyaman dikritik, diatur, dan disanggah ini nggak suka gitu. Padahal ketika kita mendapat kritikan atau ada aturan di situ, itu untuk kebaikan kita ya. Tidak pandai mengambil hikmah, ya mudah keluar uang. Wah, ini hati-hati ya. Cek diri kita kalau kita nggak sayang sama uang, berarti ada sesuatu yang nggak beres dari diri kita. Kayaknya dermawan sih bukan ke arah sana ya, gitu. Nggak tepat gitu mengeluarkan uangnya. Kemudian sulit menahan hasrat. Aduh, lagi diskon nih ya, nggak enak nih. Aduh, nggak mungkin nih nanti ada diskon lagi. Nah, akhirnya diambil tuh yang nggak dibutuhkan karena nggak bisa menahan keinginannya gitu. Ingat bahwa segala pengeluaran yang harus kita tindak itu harus berdasarkan pada kebutuhan bukan keinginan ya. Gitu. Mudah emosi kepada anak nih hati-hati dan tidak sabar, harus buru atuh gitu ya. Kamu suruh ini aja ya lama banget. Nah, itu kayak gitu tuh ke anak ya. Kayak ada aja gitu salahnya anak, nuntut aja ke anak ya, mengabaikan anak ya. Ah, udah dia mah mandiri anaknya, nggak harus diiniin, nggak harus diituin. Dia mah bisa sendiri. Saya ajarin dari kecil. Nah ini hati-hati ya. Kemandirian yang diajarkan kepada anak juga harus kita telaah dengan baik ya. Menuntut anak sempurna ya. Nah ini nih biasanya karena mungkin bisa jadi luka batin yang kita miliki itu karena memang dulu kita juga dituntut oleh orang tua kita. Akhirnya ditransformasikanlah ke anak kita yang harus itu sama persis seperti kita. Gitu ya. Nah, kamu harus jadi seorang guru ya, gitu. Karena dulu mama diinginkan jadi guru, tapi karena dilamar oleh ayah, akhirnya mama nggak jadi tuh jadi gurunya. Jadi kamu harus jadi guru ya. Nah, gitu. Jadi transformasi balas dendam tuh ke anaknya, ya dan lain sebagainya. Kamu harus dapat bintang kelas karena itu idaman mama banget ya dulu mama waktu sekolah nggak pernah dapat peringkat 5 gitu misalnya ya itu kayak gitu menuntut kesempurnaan kepada anak mudah berpikir atau memutuskan cerai sebagai solusi ini kalau ribut-ribut ya ribut sedikit diperbesar gitu ya oleh antar kita dengan pasangan gitu ya mudah ribut gitu ada aja yang diributkan ada aja yang jadi soal gitu ya. Padahal dari setiap yang terjadi dari kita, menghampiri diri kita, kita harus telaah dulu ya. Ambil hikmahnya dulu, jangan cepat-cepat menyimpulkan gitu. Karena segala apapun yang terjadi itu berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Bunda Ali. Nah, ya mudah menyalahkan pasangan, merasa menjadi korban kezaliman pasangan. Wah, ini kayaknya kalau cerita kayak berasa korban aja gitu ya. Nah, ini hati-hati jika sahabat
para pengamal ilmu magnet rezeki ada yang cerita sama kita, ya jangan melihat dari satu sudut pandang ya. Biasanya emang rata-rata kalau orang yang curhat tuh rata-rata ya merasa korban. Nah, gitu nggak ada tuh yang merasa jadi pelaku. Jarang banget ya, emang saya yang salah sih gitu. Itu jarang banget tuh ngaku kayak gitu. Gitu ya. Silakan Bun, boleh selanjutnya. Ini boleh dicek ya. Nah, ya dampak besar nih, dampak yang besarnya ya. Kenapa tuh dari luka batin yang masih tersisa ini akan berdampak pada diri kita, keluarga kita maupun orang-orang di sekitar kita ya. Ini mengalami pola masalah berulang. Kalau kita dulu pernah dituntut, maka kita akan menuntut. Itu yang dimaksud dengan pola berulang. Kita dulu dizolimi, kita akan menzolimi. Gitu ya, maka terus rilis diri kita untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik kepada orang di luar diri kita, bahkan diri kita sendiri. Gitu ya, sulit mewujudkan goals ya. Nah ini dampaknya. Kalau sahabat para pengamal ilmu magnet rezeki punya keinginan, harapan, cita-cita ya nggak mudah terwujud. Nah, ini bisa jadi karena ada luka batin yang masih tersisa dan belum dirilis ya. Mudah emosi, mudah-mudahan di sini sudah cooling down semua ya, sudah bisa mengolah emosi semua karena kita semua di sini insya Allah sudah beres ya, sudah beres secara luka batin. Ya, yang ada hanya kebahagiaan. Mudah-mudahan, amin ya. Sering menjadi korban. Nah, ini ya kayaknya malah malah memvalidasi diri kita ya. Udahlah, saya mah orangnya emang begini, mau diapain lagi ya tuh. Nah, ini hati-hati ya gitu. Ini hati-hati jangan sampai menjadikan diri ini sebagai orang-orang yang terzolimi. Karena itu mindset yang harus kita benahi, sahabat para pengamal ilmu manet rezeki. Boleh selanjutnya Bunda Oli. Oke. Luka batin menciptakan prasangka negatif kepada siapa aja ya. Menciptakan sesuatu, sangkaannya tuh nggak baik aja ya. Terhadap diri sendiri, orang lain, masa depan, kehidupan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Gitu ya. Em, Mungkin terkadang dari kita sering menyalahkan ya, menyalahkan keadaan gitu ya, dan mungkin menyalahkan diri sendiri. Saya yang salah, tapi terus aja menyalahkan diri sendiri, tapi tidak diambil tanggung jawab dari kesalahan kita. Seharusnya bagaimana? Seharusnya Seharusnya ketika kita memang sadar akan kesalahan kita, kita ambil tanggung jawab tersebut, kita selesaikan dengan baik. Gitu yang benar. Ya, kita yang salah. Ya, dan kita selesaikan. Kesalahan kita menjadi kebaikan. Ya, maksudnya kita selesaikan apa yang memang kita sudah lakukan dan itu salah, dan kita perbaiki. Gitu sampai selesai. Ya, dengan baik. Selesaikan semuanya itu dengan baik. Ambil tanggung jawabnya. Ya, dan jangan melulu ya menyalahkan orang lain di luar diri kita karena memang semuanya pasti terlibat ya gitu karena itu berdampak memang ya hanya dampak dan ketika kita em, menyalahkan orang lain akhirnya ya kita merasa ya salah satunya ya merasa kita ya udahlah hidup kita mah memang begini mau diapain lagi ya tuh. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, kita kayak sok tahu gitu dengan masa depan. Padahal itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ranah dari Sang Maha Pencipta. Dan kita nggak punya wewenang untuk masa depan. Ya, yang kita miliki itu adalah masa kini, saat ini. Maka lakukanlah yang terbaik. Itu ya, dengan cara apa? Nanti ya bisa dirilis nih luka batin itu bisa dihilangkan, bisa dibersihkan gitu ya. Sehingga kehidupan yang
kita rangkai. Kalau itu memang seperti benang kusut, kita urai. Ya, perlahan, ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Proses panjang nggak apa-apa. Ya, yang penting itu bisa diurai dengan baik. Karena kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita membuat satu rangkaian dari benang kusut itu dari hari ini di masa depan kita untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Itu ya, itu merupakan ikhtiar untuk kita semua sahabat para pengamal ilmu manet rezeki. Boleh selanjutnya Bunda Holly. Nah, ya, dengan cara apa? Nah, dengan cara membuat salah satu terapi yang bisa kita lakukan yaitu dengan grafologi ya. Garis tangan yang kita buat ya dari tebal tipisnya, kemiringannya, sudut tajamnya, membulat ataukah menyudut ya, menanjak ataukah mendatar ataukah menurun, kemudian ukuran dari besar dan kecilnya. Nah, ya itu akan sangat berpengaruh dari tadi ya dari awal tuh dari pikiran, dari perasaan kita, dari tindakan kita, dari kebiasaan kita dan dari nasib kita nantinya. Emang segitunya ya, tanda tangan berpengaruh untuk kita? Jawabannya ya, ya. Selama ini sebetulnya pada saat kita tanda tangan apapun itu untuk memvalidasi keabsahan, Allah tuh sebetulnya sedang memberitahu keadaan kita yang sebenarnya. Ya, kalau nggak percaya coba aja dari tanda tangan yang satu ke tanda tangan yang lain, meskipun kita yang tanda tangannya tetap saja ada perbedaan. Itu boleh next. Nah, ini ya yang nanti akan kita analisa ya. Apa simbolnya? Kemudian apa artinya ketika misal Bun, boleh dijapri nanti ya kalau yang mau dibacain tanda tangannya ya. Apa peristiwanya, siapa pelakunya, bagaimana gambar terapinya yang memang itu akan berdampak pada kebaikan dari kehidupan kita selanjutnya. Ini semua bisa kita perbaiki ya dari simbol yang nggak baik menjadi bagaimana Bun, biar ini nggak berdampak dari kehidupan kita yang itu nggak baik gitu. Dan bagaimana nih biar nanti dampaknya baik. Gitu ya, bisa diketahui nih pelakunya siapa, ya bisa diketahui pelakunya siapa, kapan terjadinya, ya, dan bagaimana, ya, bagaimana untuk membuat satu rangkaian tanda tangan yang aman sehingga menjadi tadi-tadi ya, pikiran yang baik, perasaan yang baik, tindakan yang baik, kebiasaan yang baik sehingga menjadi nasib yang baik. Boleh selanjutnya, Bunda. Nih, ya, manfaat dari terapi tanda tangan. Apa nih, ya, manfaatnya? Ini karakter berubah, karakter dari apa? Karakter kita yang tadinya misal, karena kita punya luka batin, yang kita katakanlah emosian ya, atau temperamen, atau nggak bisa menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, itu akan menjadi manusia yang lebih tenang, kemudian meluaskan rasa syukur, menghilangkan mental block yang tadinya nggak enak kalau menolak, ya padahal itu merugikan diri sendiri, ya itu tuh mental block yang harus kita em, tepis ya, harus kita babat habis gitu ya. Kemudian akan terwujud ya satu keberanian kita sebagai pribadi yang selalu optimis. Bisa kok, pasti bisa, orang lain aja bisa, sama-sama makan nasi kok, sama-sama makhluk Tuhan kok ya, di hadapan Allah itu sama kok. Gitu. Ya, hatinya tenang, penuh kedamaian, mau pencapaian orang seperti apa, ya kita ikut bersyukur ya karena setiap orang punya porsi yang berbeda-beda, punya keistimewaannya masing-masing ya di hadapan Tuhan itu Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu ya apa yang terbaik untuk kita. Jadi ngapain kita riweuh ya gurung gusuh nggak tenang dengan kehidupan orang, malah kita kayak so tahu gitu ya atur kehidupan orang. Nah itu hati-hati nih.
gitu. Nah, dengan terapi ini insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang, ya yang lebih banyak bersyukur gitu. Ya karena validasi kita itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala enough gitu ya. Mudah mendapatkan keberuntungan ini gitu. Kenapa tadi judulnya di awal itu apa? Mengundang rezeki dengan grafologi. Ya, mudah mendapatkan keberuntungan karena keberuntungan, rezeki, kebaikan itu hanya bisa ditarik oleh orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang jernih gitu. Nah, ini contoh. Contoh boleh diperhatikan tanda tangan ya, tanda tangan dari yang pertama boleh dilihat. Yang pertama ini apa ya maknanya ya gitu. Dan bisa dilihat ya ini kayak benang kusut gitu. Ya, kehidupannya pun seperti itu. Ya, memang ada yang harus diurai satu-satu. Dan ini sudah dipalidasi ya ke objek, ke salah satu objek, eh, dan benar ya dipalidasi bahwa ini ada yang harus diurai gitu. Ya, salah satunya beliau pernah beliau pernah mengalami kekecewaan dalam hubungan em, ya katakanlah kasih sayang ya dari pasangan. Nah, itu betul. Dan ini dua kali gitu. Dan itu betul gitu ya. Dan em, sumbernya itu karena dasar ekonomi dan itu divalidasi. Itu ya dan harus diurai. Nah, diterapilah ya oleh oleh tanda tangan yang kedua lihat lebih simpel. Nah, ini nanti akan berpengaruh kepada kehidupannya ya. Gitu. Hidupnya ya baik-baik saja nanti, simple gitu. Banyak bersyukur, lebih terbuka ya kayak gitu. Jadi segitunya ya ngaruh. Ya, segitunya. Sekali lagi sangat berpengaruh. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, baik demikian Bunda Oli dan para pengamal ilmu mandat rezeki semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bagi yang mau dianalisa ya tanda tangannya boleh ya japri ke saya tapi mohon maaf ya harus harus bersabar untuk menunggu waktu karena mungkin setelah ini banyak ya ngantri untuk di terapi tanda tangannya gitu. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Bunda Holi. Baik, terima kasih Bunda Tiah ya untuk ini materinya pada malam kali ini. Ini luar biasa sekali nih. Baik, silahkan. Untuk yang mau bertanya, boleh diketik di kolom chat atau boleh bertanya langsung. Kita ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang bertanya. Untuk materi dari Bunda Tiah, ada yang mau ditanyakan? Atau mau nanti dijapri aja nih terkait apalagi tanda tangannya ya. Gimana? Kayaknya udah paham semua nih ya. Iya, kayaknya nggak punya persoalan luka batin deh, Bun. Kayaknya semua udah pada sehat ya. Gak ada gak ada yang bagaimana gitu. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam ada? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Bunda Ratna ya, bukan sih? Bener. Materinya, Silahkan, Bung. Alhamdulillah dapat bergabung dan materinya luar biasa keren. Oh, Masalah bukan. tanda tangan ini, Bun. Kalau tanda tangan itu kan semenjak kita mulai sekolah ya, pendidikannya. Jadi kan sampai sekarang yang seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti di terapi tanda tangannya nggak sesuai dengan yang banyak benang kusutnya gitu kata Bunda tadi. Bisa diubah kan, Bun? Ya, baik. Terima kasih banyak Bunda Ratna. Bener ya Bunda Ratna ya yang nanya ya? Ya,
Alhamdulillah. Nah, ini Bun. Gimana itu kan dari dulu ya, dari dulu kita nggak pernah tahu, mungkin diajari dari orang tua atau sahabat atau guru ketika kita memang sekolah dulu ya. Itu gimana? Nah, jadi itulah yang terukir dari kehidupan kita. Jadi secara tidak langsung kita tuh mengukir kehidupan kita seperti yang ada di tanda tangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga menyambung dengan pertanyaan yang di chat Kak Cynthia ya. Gimana nih kalau diubah dengan berkas yang lainnya yang berkas penting? Nah, kalau untuk yang berkas penting di KTP, di ijazah yang itu mungkin berkaitan untuk pencairan uang, ya yang itu memvalidasi dari berkas-berkas yang lainnya yang itu harus dengan tanda tangan yang asli kita, nggak apa-apa ya. Tapi kita seminimal mungkin ya kalau cuman kita nerima paket atau ya apa gitu yang itu nggak berkaitan dengan pencairan uang atau berkas yang penting lainnya kita pakai tanda tangan yang baru aja, yang kita sudah terapi. Itu ya Bunda. Jadi em, biar kehidupannya kita itu jadi lebih baik. Ya, suka nggak suka, percaya nggak percaya, ya itulah yang terjadi. Ya, jadi itu ya. Dan yang tadi kan Bunda Holly kalau mau ini boleh ditampilkan kembali ya untuk yang tadi contoh tanda tangan dan bisa terbaca ya. Nanti bisa terbaca. Tadi kan ada tuh divalidasi bahwa dirinya pernah 2 kali mencoba untuk bunuh diri. Itu benar gitu ya. Ada rasa kecewa gitu dan Masya Allah em, terbayang aja sih ya itu kan juga memang pikiran. Ya, kalau diikutin pikirannya gimana? Terjadi nggak terjadi? Gitu ya, Bun. Jadi secara tidak langsung, meskipun kita membuatnya dulu waktu kita belum eh, dewasa secara pikiran ya, ya itulah yang kita rangkai kehidupan kita. Maka perbaiki yang bisa kita perbaiki. Ya, cuma sekedar tanda tangan. Ya, untuk tanda tangan di surat tanah, kan kita lagi jual tanah nih misalnya. Harus tanda tangan yang asli kita, iya. Tetap yang asli kita kalau itu nggak apa-apa ya, karena memang terkait dengan surat-surat. Tapi kalau yang ini, yang udah diterapi aja, gitu ya, itu lebih baik untuk kehidupan kita. Silakan Bun, demikian. Ya, Terima kasih, Bunda. Nanti. sama-sama, dengan senang hati. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Retna. mana? Iya, Bunda, silakan. Berarti kalau kita mau terapi tanda tangan itu harus harus langsung ngechat ke Bunda langsung. Mm-mm. Betul, Bun. Langsung karena memang nanti akan dibacain dari ini pribadi ya, pribadi. Karena memang karena memang kayaknya kecuali memang misal Bunda mau mau ya nggak masalah didengar orang banyak gitu. Cuman kan untuk kenyamanan ya Bun, biasanya gitu. Karena memang kayak tadi kan tanda tangan tadi kan memvalidasi untuk hubungan dengan pasangan, dengan hal ekonomi, dengan dirinya gitu. Ya itu yang kenapa harus japri. Ya karena memang dibacain gitu. Ya, Bunda, ada lagi Bunda? makasih. Ya, silakan nanti nanti kalau di terapi ada saran tanda tangannya lebih baik seperti ini gitu ya. Atau Bunda mau mau hasil pemikiran sendiri tanda tangannya silakan ya. Gitu. Diawali ya minimal awali lah untuk memperbaiki kehidupan kita itu awali dari tanda tangan kita. Beresin dulu tanda tangannya gitu. Ya, jangan sampai seperti benang kusut ya yang itu harus diurai satu-satu. Kayaknya di Demikian kolom Bunda. chat juga ini. Di kolom chat Ada. juga sama ya. Masih ini. Saya mau tanya Bun, terus kalau diubah dari sekarang gimana ke berkas lainnya? Udah terjawab ya mungkin sama yang tadi Sudah. pertanyaan tadi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada kayaknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bunda, Silakan, Bunda Bunda Muti, Mimin. Bunda Muti itu kalau mau terapi itu berarti
Tanda tangannya di fotokopi atau gimana? Ya, jadi nanti Bunda tanda tangan, terus difotoin, gitu. Nanti Oh, gitu. nanti saya nanti saya share untuk link Zoom-nya. Kita bicara secara pribadi di situ, Bunda. Gitu ya, kita kita ini kita ngobrol gitu. Ya, Ah, terima kasih. iya, iya, sama-sama, Bunda. Daftar ya, udah daftar. Iya, siap, Free siap, kan? Bun. Mm-mm, Oke. siap. Muti, Ya, ya sehat. mumpung mumpung free ya, mumpung free loh. Di sesi ini saja saya kasih untuk analisa tanda tangannya free. Karena memang pernah ya lihat sahabat para pengamal ilmu magnet rezeki semua pernah lihat ya saya bikin flyer untuk analisa tanda tangan itu berbayar loh. Ya kalau nggak salah 50.000. Tapi di sini khusus yang hadir hari ini malam hari ini itu saya kasih free. Jadi jangan khawatir untuk chat saya ya. Silakan. Ada lagi? Baik, terima kasih Bunda Mimin ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar, kita cek lagi. Tak ada, ini udah berapa? 25.5 nih. Cukup? Baik Bun, mungkin ada ini closing statementnya, silakan Bun. Baik, sahabat langit semua, pada dasarnya ya, diri ini sudah Allah tetapkan berdasarkan skenario terbaik dari dirinya. Ya, dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang kita yang tidak pandai mengambil pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi dari kehidupan kita. Maka jangan pernah bosan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menghampiri Sang Maha Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, setiap waktu untuk kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih dari saya, Tia Mutia. Sampai ketemu kembali dalam kesempatan yang lebih baik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Holly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam ini ilmunya sangat luar biasa ya. Nanti kalau yang mau pengen dibaca untuk tanda tangannya silahkan langsung di chat ya Bunda Tiah Mutia. Tadi di awal ada nomor teleponnya yang belum tanyakan ke yang ngirim linknya gitu ya. Kalau pengen lebih dalam lagi. Baik, langsung kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima kasih ketemu banyak semuanya. tahun depan ya. Sampai Iya, ketemu tahun tahun depan. depan. Ya, mudah-mudahan Terima kasih kita banyak Bunda berjumpa Oli, Pak kembali di Mirza, tahun depan Bunda ya Irmiza. karena minggu depan kayaknya libur dulu nih, Senin depan libur, kita liburan semua ya, silahkan yang libur. Ketemu lagi nanti di ming ya di tahun depan di Januari ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menghadiri kajian online lagi ya. Jangan lupa yang tanggal 11 ada apa? Nobar, nobar di tempat daerah masing-masing yang misalnya yang terdekat, cari yang terdekat ya silahkan untuk nobarnya film Hamawa Keajaiban Air Mata Wanita. Ya, itu saja saya mengingatkan untuk yang semua yang hadir di sini untuk nobar ya, nobar sama fansnya, misalkan sama CTMR terdekatnya. Nih, di sini kalau di sini ada Ketua Korwil pengen ketemu sama eh, Pak Mirdan, misalkan ya Ketua Korwilnya pengen nobar sama Pak Mirdan, ada nanti di Resinda kalau di Karawang. Ada lagi nanti kalau di Karawang tuh ada dua tempat ya, di Ramayana juga ada. Nah, nanti bareng Bunda Siti Duriah kalau yang Karawang. Kalau Kalau yang di yang di Cilengsi, di Cilengsi, Cilengsi nanti boleh hubungi saya ya, Cilengsi dan ya sekitarnya. Cilengsi Itu dan di MM sekitarnya nanti Cilengsi ada ya, ke Bun. ke Bunda Mutiah ya Cilengsi. Cibitung juga ada yang terdekat, silakan ya
Cibitung kalau siapa Cibitung? Hubungin siapa Cibit Cibitung? Cibitung ada di Ramayana. Nanti saya itu ada Bunda Primi di sana ya di Cibitung. Ramayana Cibitung ya betul. Di situ ada nanti Bunda Primi di sana yang ininya, yang ordinirnya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan lah yang semuanya bisa nobar Amin. bareng ya. Pengennya mah kita bareng-bareng semua ya. Nobarnya cuma karena beda-beda tempat ini jadi nanti sama Bu Yoni dari Siak, oh, jauh ongkosnya dari sana ke sini ya. Dari Pengen hanya Siak, Bunda hanya ini Bun, Bunda dari Siak, Bunda hanya Sri pengen Kusuma mungkin ngadain. hanya pengen nobar aja gitu jauh-jauh dari sana pengen nobar aja sama Bunda Holi gitu ya. Wes. Mantap. Oke, oke lah Bunda silakan Heli silakan. kabarnya ke sana. Nanti berkabar aja lah. Belum belum ada ini, belum ada rencana. Selamat beristirahat, selamat memimpikan Rasulullah ya dan memimpikan Amin, saya juga amin. boleh gitu ya. Amin. Amin. Udah Terima kasih. silakan. Terima Boleh kasih berisi banyak semuanya, Bunda ya. Tresna, Terima Bunda kasih. Ratna, Bunda Nasrita, Bunda Mimin, Semoga Pak dimuliakan Allah. Wirdan, Bunda Dian, Bunda Amin, Evi, Kak amin, Cynthia, amin, Bunda amin. Nesi, Bunda Nuraisha, Bunda Melani, Amin, amin, amin. Bunda Tarwini, Tarwiyati, Bunda Inem, Kak Dharma, Bunda Tarwia, Pak Basuki, terima kasih banyak semuanya. Kak Ifah, Bunda Holly, terima Kita kasih tutup ya, banyak. Lip ya. Ya, Tutup semuanya ya. sip. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Selamat istirahat semuanya.